Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin, para santri yang saya muliakan jalla Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan. Tadi sudah sempat terputus, qadarullah. Masih tentang contoh yang pertama tadi ya, dari ulama salaf, atau keadaan para ulama salaf seperti yang dilakukan oleh Fatimah radhiyallahu anha, meminta pembantu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi SAW tidak melarangnya. Yang ditawarkan oleh beliau adalah sesuatu yang jauh lebih baik dari itu. Sesuatu yang jauh lebih baik dari itu, yaitu berzikir ya. Berzikir ketika mau tidur. Qala Ali radhiyallahu an, berlanjut Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Fama taraktuha mundu sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya tidak pernah meninggalkan hal itu sama sekali ya, semenjak saya mendengar langsung hal tersebut dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata beliau, saya tidak pernah meninggalkan itu semuanya semenjak pertama kali saya mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka faktara ahadul hadirina lailata asibatan, maka hadirin yang hadir waktu itu, ya, para hadirin yang hadir waktu itu di malam yang asibah, ini malam yang sangat sulit, ya, qad yuzhilu fi mislihal insan, ya, hampir ya, terkadang perkara ini manusia banyak dilewatkan ya. Manusia banyak melewatkan perkara ini. Ini zikir ketika mau tidur ini banyak manusia yang luput darinya. Ya, terlewatkan. Qala, para orang yang hadir waktu itu mengatakan wala lailatas siffin. Ya, wala lailatas siffin. Ya, jadi beliau akan mendengarkan perkataan Ali tadi. Saya tidak pernah meninggalkan itu sama sekali semenjak saya mendengar Rasulullah SAW. Bagaimana kalau begitu perang Siffin juga tidak tinggalkan? Karena perang Siffin itulah perang yang sangat, wahiyya lailatu allati darat fiha al-harbu wal ma'rufah wal ma'rakatu wal masyhurah. Ini peperangan yang sudah ma'ruf, yang terkenal ya. Kita ini perang antara perang saudara, antara sahabat Ali bin Abi Thalib dan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, perang saudara. Bagaimana kalau dengan perang Siffin? Berarti tetap juga ya dalam keadaan sangat genting, sangat mencekam, tetap juga kita berzikir kepada Allah ya, ketika ketika mau tidur tadi. Na'am. Ya, kata beliau mengatakan ya, qala wala lailatus siffin. Ya, na'am. Meskipun itu dalam keadaan yang sulit, keadaan yang mencekam, keadaan yang sangat berat, saya tetap tidak meninggalkan hal itu. Insyaallah ya. Ini cambuk besar bagi kita sebagai pengikut salaf. Ya. Jangan sampai kita meninggalkan seperti ini. Sahabat Ali bin Abi Thalib saja ya, dalam keadaan-keadaan genting saja tidak pernah meninggalkan hal ini semenjak beliau mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara kepadanya. Semoga Allah menuntun kita ikhwan sekalian ya perkara ini. Contoh yang kedua sekarang. Wa an Dawud bin Abi Hindin, an Nu'man bin Salim, an Amr bin Ibn Ausin, qala haddatsani Ambasah ibnu Abi Sufyan fi maradihi alladhi mata fihi bihadisin yutasarru ilaihi. Masyaallah. Ini hadisnya masyaallah ini. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Dawud bin Abi Hindin ya, dari Nu'man bin Salim, dari Amr bin Aus. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Ambasah ya, Ambasah bin Abi Sufyan fi maradihi, tatkala beliau sakit, alladzi mata fihi, ya, ini maksudnya sakit yang begitu sakratul maut ya, sakit yang sangat keras. Fihi bihadisin, terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yutasarru ilaihi. Beliau senang ya terhadap seperti itu. Beliau senang. Sami'tu Ummu Habibah taqulu, aku mendengar, kata beliau, Ummu Habibah mengatakan,
sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaqulun, man shalla isna asyrata rak'atan fi yawmin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Insyaallah ya. Jadi salat sunnah 12 rakaat, nanti Allah akan bangunkan bagi kita ya rumah di surga. Ya Allah, mudahkanlah kami kita ya untuk mengamalkan hal ini. Ya. Jadi salat sunnah rawatib maksudnya. Jadi dua rakaat sebelum subuh, ya. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ini jangan sampai kita melewatkannya, ya. Dengan melaksanakan seperti ini akan dibangunkan oleh Allah. Ini rumah di surga. Ini satu rumah untuk kita di surga. Qalat Ummu Habibah mengatakan, "Fama taraktuhunna منذ سمعتهن من Rasul sallallahu alaihi wasallam." Semenjak itu saya tidak pernah meninggalkan ini. Semenjak disampaikan, semenjak aku mendengar langsung dari Nabi SAW, saya tidak pernah meninggalkan amalan ini. Wa qala Ambasah, dan juga Ambasah mengatakan, "Fama taraktuhunna منذ سمعتهن min Ummu Habibah." Demikian pula saya, kata beliau, Ambasah. Ini hadis ini disebut dengan musalsal ya. Hadis musalsal. Ya. Hadis ini berantai gitu. Aku pun demikian, saya semenjak saya mendengar langsung dari Ummu Habibah, kata Ambasah, saya tidak pernah meninggalkannya. Ya kan, meriwayatkan hadis tadi kan Ambasah ya. Ambasah ya bin Abi Sufyan. Ya, kemudian juga Amr bin Aus, Nu'man bin Salim juga begitu. Dawud bin Abi Hindi juga begitu. Ya. Wa qala Amr bin Aus juga mengatakan, "Fama taraktuhunna munzu sami'tuhunna min Ambasah." Saya tidak pernah meninggalkan salat ini, salat sunnah rawatib ini, semenjak pertama kali mendengar dari Ambasah. Masya Allah. Wa qala Nu'man bin Salim juga mengatakan demikian. Ma taraktuhunna munzu sami'tuhunna min Amr bin Ausin. Ya, saya tidak pernah meninggalkan ya salat sunnah rawatib ini semenjak pertama kali mendengar dari Amr bin Aus. Ya, Amr bin Aus. Dan seterusnya, rawahu Muslim ya. Ya, semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita. Demikian pula kita ya, atau kami, saya tidak akan pernah meninggalkan 12 rakaat ini semenjak saya pertama kali belajar membaca kitab Syekh Abdul Razzaq ini. Nukilan-nukilan hadis yang didatangkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. فهذه همة عالية جدا في مصارعة ومضابة والمواظبة معه. Ini menunjukkan masyarakat muslimin, para santri, himmah yang aliyah, ya, cita-cita yang sungguh luar biasa, ya, yang sangat jiddan, cita-cita yang sangat tinggi sekali. Ya, di dalam semangat dan merutinkan semangat melakukan amalan dan rutin. Fi musara'ati ila al-amali wal mubadarati ila qiyami bihi wal muwadhabati alaihi. Ya. Jadi semangat bersegera melakukannya dan berusaha untuk merutinkannya. Ini kisah yang kedua, atau dalil yang kedua, atau keadaan kedua dari ulama salaf ketika mendengar amalan dari Rasulullah SAW, mereka tidak pernah meninggalkannya sama sekali. Contoh yang ketiga, datang atau terdapat wajah fi Sahih al-Bukhari, terdapat dalam Sahih al-Bukhari,
min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu an qala awsani khalili bi salasin la ada'uhunna hatta amuta. Masyaallah, sahabat Abu Hurairah. Kita kenal ikhwan, sahabat Abu Hurairah itu kan sahabat yang fuqara masakin, sahabat yang mulazamah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. 3 tahun beliau bermulazamah, ya 3 tahun lebih atau berapa, mulazamah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau meriwayatkan hadis yang paling terbanyak. Ya, beliau mengatakan, ya, kekasih saya mewasiatkan kepada saya, besoknya kekasihnya. Siapa kekasih Abu Hurairah? Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cintailah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayangilah Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas yang lainnya. Dengan demikian kita akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang kita cintai. Al-mar'u ma'a man ahbabta. Seseorang itu akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang dia cintainya. Kita cintai Rasul, maka akan dikumpulkan di surga bersama Rasul. Kita mencintai orang-orang kafir, maka akan dikumpulkan oleh Allah bersama mereka di nerakanya Allah. Tidak ada ruginya kita mencintai Rasul, ikhwan. Ini tanda keimanan seseorang yang luar biasa. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu an akuna min siwahuma. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia benar-benar mencintai saya ketimbang yang lainnya. Nah, jadi sahabat Abu Hurairah mengatakan, kekasihku ya menasihati saya, memberikan wasiat kepada saya 3 perkara. La ada'uhunna hatta an amut atau hatta amuta. Saya tidak akan pernah meninggalkan sama sekali sampai saya wafat, sampai saya mati. Ya. Demikian pula mestinya kalau ada seorang ustadz, kiai kita, ulama kita memberikan nasihat kepada kita, pegang erat-eratnya seperti ini. Saya tidak akan pernah meninggalkan nasihat beliau ini. Saumi salat yang pertama adalah saumi salasati ayyamin min fi kulli syahrin. Ini berpuasa ya. Setiap bulannya itu selama 3 hari, maksudnya adalah puasa ayyamul bid di sini ya bahasa kitanya. Wa salatid duha dan salat duha, masyaallah ya. Kemudian wa naumi ala witrin, ini salat witir ketika tidur, ketika mau tidur. Ini salat sebelum tidur itu salat dulu, salat witir. Ya, inilah sahabat Abu Hurairah. Ya memang waktu yang paling afdal untuk salat witir itu memang adalah sepertiga malam ya. Sepertiga malam atau qiyamul lail sepertiga malam. Namun sahabat Abu Hurairah beliau itu khawatir ya, karena beliau sibuk belajar, berkadang belajar sampai tengah malam. Khawatir beliau nggak bangun, akhirnya beliau sholat witir terlebih dahulu, baru beliau tidur. Dan ini nasihat ya, wasiat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah, jangan pernah engkau tinggalkan ya 3 perkara ini. Ya. Wa misluhu tamaman ma rawahu Muslim fi sahihi min hadis Abi Darda radhiyallahu anhu qala, ya, hadis yang semisal yang semakna dengan hadis ini, apa yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya ya. Ya, di sini namun hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Darda. Tadi kan sahabat Abu Hurairah ya. Ini sahabat Abu Darda. Apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Awsani habibi. Ya, kekasihku, ya, sayangku telah memberikan nasihat, wasiat kepada saya bisalasin dengan 3 perkara. Lan ada'ahunna ma'ishtu. Saya tidak akan pernah sama sekali meninggalkannya semasa hidupku. Jadi selama aku masih hidup, saya tidak akan pernah meninggalkan 3 perkara ini. Wa zikru hadhihi salat. Kemudian beliau menyebutkan 3 perkara ini. Wallahu a'lam ma'asyiral muslimin. Demikian saja para santri yang muliakan ya Allah. Ya. Nanti insyaallah pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan ya. Nah, 3 ini dulu, potret salaf, keadaan para ulama salaf ketika mendengar langsung hadis-hadis dari Rasul ya sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah meninggalkan sama sekali. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.